Oke, setelah 25 tahun nih, sekarang tabir tentang bumi para samurai Wano Kuni ini step by step menemukan jati diri sebenarnya. Jika plot tersebut adalah bagian dari kerajaan kuno yang telah hilang itu. Dalam artian di sini bahwa bumi Wano itu yang kita kenal sekarang ini adalah Wano Kuni modern. Jauh sebelum itu, Wano adalah pulau yang luar biasa besar. Ini pulau yang menjadi clue besar Oda Sensei kemarin itu jika Wano Kuni adalah penghubung dari apa itu One Piece sendiri. Dan peristiwa besar di masa lalu yang menyebabkan air di permukaan itu naik dan mengakibatkan Wano Kuni kuno itu berada di dasar semua hal itu. Banyak yang menarik kisah Wano Kuni ini juga sedikit dejavu nih, di mana dinding tersebut membatasi negeri Wano yang lama yang juga menjadi misteri besarnya itu akan salah satu bangkitnya Pluton. Seperti kisah dinding para Wall of Titan di Shingeki no Kyojin ya. Ini adalah pembahasan tentang hikayat lama dari sejarah tentang kebenaran pulau yang dilupakan waktu Wano Kuni lama. Oke, kita mulai belajar mendengarkan sejarahnya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih the true history of Wano Kuni, itu pulau kerajaan kuno penghubung apa itu One Piece. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, sejak awal saga ini berlangsung memang ada hal-hal sentimental dan luar biasa di pulau tersebut. Banyak momen terjadi nih, bahkan kebangkitan Nika pun juga berada di negara yang tertutup di luar itu. Chapter 1055 membuka tabir masa lalu. Perjalanan Nico Robin dan juga Law serta Kozuki Sukiyaki itu akhirnya membawa mereka ke sebuah dasar laut nih. Dan adalah betapa terkejutnya Nico Robin dan juga Law itu. Oh my god, ada negeri Wano lain? Robin dan juga Law nih bahkan tidak menyangka akan hal itu sama sekali, yaitu adalah bagian dari negeri Wano yang berasal dari sekitar 800-an tahun yang lalu. This is the true history of Wano Kuni guys. Nah, kisah bumi Wano Kuni yang sebenarnya tergambarkan dari sini. Dahulu kala di sebuah pulau bernama Wano Kuni adalah sebuah bagian dari kerajaan besar, dan ini 3 kali lebih besar dari era Wano Kuni sekarang, dan itu sudah terletak di bawah gunung legendaris Fuji. Di waktu yang bersamaan itu berada pada tingkat yang sama dari laut. Kemudian pada satu poin dalam bagian sejarah itu tadi, dinding besar yang melindungi pulau tersebut yang dibangun kuat itu, dan negara yang sudah terkunci rapat. Air hujan turun dan mulai menumpuk lalu membanjiri seluruh negeri itu. Bersamaan dengan itu pula tembok itu pun membuat air hujan itu menjadi tergenang, dan pada akhirnya penduduk pun meninggalkan kota yang tak lagi bisa mereka tinggali. Momen itu menjadi bukti nyata nih sebuah peristiwa air hujan yang mencapai fase tertinggi dari dinding itu. Lalu air itu mulai turun kemudian membentuk sebuah air terjun yang sangat besar. Itu adalah pintu masuk di era ini di mana setiap orang harus melewati air terjun itu sebelum masuk ke negeri para samurai Wano Kuni. Nah, dari sini orang akhirnya tuh memutuskan untuk meninggalkan Wano Kuni asli nih dan mulai membangun negeri baru di sekitar lereng di sisi gunung super megah Fuji tadi, yang mana pada akhirnya sekarang ini disebut sebagai Wano Kuni modern. Nah, ini adalah kebenaran tentang Wano Kuni nih, yang mana pulau itu sebenarnya jauh lebih besar dari ekspektasi semua orang. Dan dari semua hal yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa hal kenapa Wano Kuni ini adalah sebuah peristiwa yang tak terlupakan. Karena ini akan menjadi penghubung dalam kisah One Piece sendiri nih, dan menjadi bukti bahwa ada hubungan antara Joy Boy, Nika, dan juga Pluton yang tergambarkan jelas dalam batu aksara Road Poneglyph. Data ini sudah diperjelas di mana mereka Nico Robin dan juga Law itu akhirnya benar-benar melihat secara langsung itu Poneglyph yang mereka cari. Batu besar tersebut ditemukan dalam sebuah lorong nih, tempat tinggi di dalam sebuah gua yang berada di kaki gunung Fuji, dan dikatakan ini jauh di bawah tempat yang mereka kunjungi ini adalah negeri Wano Kuni lama. Nah, dari batu aksara tersebut nih tertulislah kalimat seperti ini: tertidurlah senjata kuno Pluton. Untuk seseorang yang bisa mengambil Pluton, dinding yang melindungi pulau ini harus dihancurkan. Artinya membuka perbatasan negeri ini, di mana ini akan menghancurkan dinding pelindung dan melepaskan senjata purbakala tersebut.
Nah, jika ceritanya seperti itu nih, maka bumi Wano Kuni itu seakan memberikan kita gambaran menarik nih, dimulai dari pernyataan Kaido yang ingin memulai sebuah pertempuran besar di kalanya itu. Dan ternyata dia tahu seorang yang mengalahkannya di masa depan nantinya adalah Joy Boy. Namanya sudah familiar, ia dengar sejak di masa kaptennya dahulu Rock di Sebek. Kaido mungkin dahulunya mengira beberapa orang itu adalah Joy Boy seperti sang kaptennya Rocks dan juga Shirohige. Namun mungkin ada hal yang tak terduga terjadi di sini dan kita tidak mengetahuinya karena belum digambarkan secara jelas. Ingat kala itu Kaido yang ingin ke Marineford tetapi dicegat oleh Akagami. Kemungkinan kala itu terjadi diplomasi dan Akagami mengatakan siapa itu Joy Boy yang memiliki tekad kebebasan murni orang itu akan menemui Kaido secara langsung tanpa ia datang ke Marineford. Dan sekarang takdir itu terjadi nih. Buat pria yang membawa senyuman dalam setiap pertempurannya itu adalah Mugiwara Luffy, bocah yang begitu dipercaya oleh Yonko Akagami. Peristiwa itulah yang akhirnya benar-benar membuat identitas buaya iblis Luffy pun bangkit, yang bahkan ini telah tertidur ratusan tahun. Dan sekarang di bumi Wano Kuni lah semuanya saling terhubung nih. Buaya iblis itu awak kening, dewa matahari Nika namanya. Nah, fakta yang mengejutkan, bumi Wano itu menjadi saksi nih jika selama 25 tahun kita akhirnya kena prank jika buaya iblis Luffy itu sebenarnya adalah mythical Zoan dari Hito Nomi, bukan Gomu Gomu Nomi. Dan kebenaran ini mengingatkan setelah Gorosei mengatakan nih, jika itulah buaya iblis monster yang paling mereka khawatirkan jika sudah terbangun kembali. Sang hewan buas Kaido nih tumbang karena terkena pukulan besar Bajrangan Hanuman itu dalam pertempuran di akhirnya nih, yang melepaskan Kaido terhempas ke dasar magma itu. Apakah itu berada di kaki gunung Fuji juga? Who knows. Tidak berhenti sampai di situ saja nih, ternyata Wano Kuni itu memiliki hubungan dengan Joy Boy itu tadi. Bahkan konon ada senjata kuno di masa lalu yang juga berhubungan dengannya. Dan tentunya dari Poneglyph Alabasta sudah diketahui bahwa itu pesan tersebut menuju ke arah Wano Kuni. Bahkan Franky kala itu memiliki blueprint sebenarnya nih, bahwa itu adalah kapal purbakala raksasa sebagai bagian yang lebih kuat daripada Berserker milik angkatan laut Pluton, lebih dari hal itu, dan tersembunyi di Wano Kuni. Masalahnya sampai saat ini bahkan Kozuki Sukiyaki sendiri pun yang keturunan Shogun juga tidak tahu di mana Pluton itu sebenarnya dan berada. Dari sinilah muncul teka-teki besar. Kala itu bahwa kita sendiri sempat membuat teori nih untuk pertama kalinya bahwa Pluton sebenarnya berada di bawah laut Wano Kuni sendiri. Tepatnya air terjun itu adalah bagian dari pintu masuk tersebut, tempat di mana semua bajak laut yang singgah di Wano pasti melaluinya. Nah, alasan kita saat itu berpikiran bahwa air terjun tersebut adalah kunci karena di sana muncul ikan koi yang mampu menyeret Thousand Sunny. Dan kami pikir itulah Seking versi bumi Wano. Dan biasanya kalau udah ada Seking, pastinya ancient weapon itu sudah tidak jauh dari tempat tersebut. Ini berdasarkan referensi dari kisah Poseidon. Dan boom, teori kita sedikit ada benarnya ternyata jika Pluton tersembunyi di bawah Wano Kuni, dan kemungkinan itu berada dalam bagian Wano Kuni era lama. Dijelaskan bahwa pada satu poin dalam bagian sejarah itu, dinding besar yang mengelilingi pulau yang dibangun kuat itu di negara yang sudah terkunci rapat, air hujan itu turun dan mulai menumpuk lalu membanjiri seluruh negeri itu. Bersamaan dengan itu, tembok itu pun membuat air hujan menjadi tergenang dan pada akhirnya penduduk pun meninggalkan kota yang tak lagi bisa mereka tinggali. Air yang tak henti-hentinya itu tadi yang mana akhirnya menciptakan air terjun yang menjadi pintu masuk Wano Kuni sekarang. Dan itu adalah air terjun yang kita bahas kemarin. Nah, sekarang kami malah berpikiran itu gini, yang menjadi kunci untuk pembagian Pluton di Wano Kuni adalah pembuka perbatasan itu. Dan satu-satunya cara membuka perbatasan itu adalah menghancurkan tembok yang melindungi Wano Kuni itu tadi. Satu hal yang bisa dilakukan adalah merubuhkannya atau melakukan sesuatu dengan dinding super besar dan tinggi itu. Pertanyaannya sekarang ini, jika sejarah besar Wano Kuni adalah bagian kerajaan kuno dan peristiwa besar membuat Wano Kuni baru sekarang ini, tetapi dinding itu masih ada nih dan bertahan di sana, siapa orang atau makhluk yang mampu menghancurkan dan membuka perbatasan itu? Nah, penasaran kan? Kami berasumsi kuat jika itu bisa dilakukan jika Momonosuke yang memerintahkannya kepada makhluk purba yang bertahun-tahun hidup di laut itu dan menjadi pulau Zoe itu sendiri. Yang menurut kami Zunisa adalah jawaban bagaimana Pluton itu bisa bangkit ketika dinding itu mau dihancurkan. Nah, dari gambaran itu kita akan coba breakdown lebih detail lagi next nih, kenapa Zunisa adalah jawaban untuk memunculkan Pluton. Are you interested, nakama? Mungkin nih kedepannya kita juga akan membahas tentang teori-teori seputaran bahwa konon dikatakan nih bahwa orang-orang seperti Draco Mihawk, Buggy, dan juga Mr. Crocodile, orang yang membahas Pluton pertama kali nih, dikabarkan akan menuju Wano Kuni pula. So, itulah tadi gambaran yang sebenarnya tentang apa itu Wano Kuni dan peristiwa besar apa yang membuat Wano Kuni menjadi modern namun masih tertutup di dunia luar itu. Dan setelah bangkitnya Nika, lantas bagaimana dengan ancient weapon Pluton? Nah, ternyata kita sudah mendapatkan gambarannya jika pembatas itulah yang menjadi halangan Pluton belum muncul.
Dan dari semua itu, ada alasan kuat kenapa Zuni salah ke depannya sebagai kunci untuk membongkar dan mengangkat kebenaran Ancient Weapon Pluton. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.